Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sendiri Desta Rahayu, lalu ada rekan saya bernama Dwi Sisi dan Marsha dan Nazlihatunisa. Di sini kami akan membahas mengenai sensory system. Bisa di next. Ya, yang pertama ini ada overview of sensory receptors and sensation. Jadi, sensory reseptor atau reseptor sensorik ini mampu mengubah sinyal dari lingkungan yang disebut juga rangsangan menjadi impuls syaraf. Nah, konversi ini sering disebut sebagai transduksi sensorik. Nah, rangsangan yang berasal dari lingkungan ini itu berupa lingkungan internal dan eksternal. Jadi, sensory reseptor ini dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu eksteroseptor dan interoseptor. Untuk eksteroseptor sendiri adalah reseptor sensorik yang mendeteksi rangsangan dari luar tubuh, seperti yang menghasilkan rasa, bau, penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Eksteroseptor ini biasanya ada di mata, telinga, kulit. Nah, mata, telinga, kulit ini terus-menerus mengirim pesan ke sistem syaraf pusat. Dengan cara ini mereka memberi kita informasi tentang kondisi lingkungan yang ada di luar tubuh. Lalu untuk interoseptor, kalau tadi eksteroseptor itu mendeteksi rangsangan dari luar, kalau interoseptor ini mendeteksi rangsangan dari dalam tubuh. Contohnya ini adalah baroreseptor atau yang disebut juga presoreseptor yang merespon perubahan tekanan darah. Lalu ada osmoreseptor yang memantau keseimbangan air garam dalam tubuh. Dan ada kemoreseptor yang memantau pH darah. Bisa di next. Ya, selanjutnya ini ada types of sensory receptors atau jenis-jenis dari reseptor sensorik. Reseptor sensorik pada manusia ini terdapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu kemoreseptor, fotoreseptor, mekanoreseptor, dan termoreseptor. Kemoreseptor sendiri adalah yang merespon bahan kimia terdekat. Jadi kemoreseptor ini mendeteksi perubahan konsentrasi bahan-bahan kimiawi spesifik ataupun campuran. Jadi kayak seperti rasa dan bau. Ini merupakan yang mendeteksi rangsangan eksternal menggunakan kemoreseptor. Nah, ada juga organ lain yang peka terhadap rangsangan internal, yaitu kemoreseptor yang memantau pH darah. Ini terletak di arteri karotis dan aorta. Jadi, jika pH-nya turun, laju pernapasan meningkat. Semakin banyak karbon dioksida yang dihembuskan, maka pH darah akan meningkat. Lalu yang kedua itu fotoreseptor. Jadi, fotoreseptor ini merespon energi cahaya. Jadi mata kita ini mengandung fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya. Stimulasi fotoreseptor diketahui karena sel batang menghasilkan penglihatan hitam putih. Stimulasi fotoreseptor dikenal sebagai sel kerucut yang menghasilkan penglihatan warna. Lalu yang ketiga itu ada mekanoreseptor. Kalau mekanoreseptor ini merespon kekuatan mekanik seperti tekanan. Misalnya, mekanoreseptor yang merespon gelombang tekanan saat kita mendeteksi perubahan gravitasi dan gerakan. Ini membantu kita untuk menjaga keseimbangan. Nah, reseptor ini berada di vestibulum dan kanalis semisirkularis, telinga bagian dalam. Lalu lanjut, ada termoreseptor. Termoreseptor ini dirangsang oleh perubahan suhu. Termoreseptor ini berada di hipotalamus dan kulit. Mereka merespon sama dalam pengaturan suhu tubuh.
Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah sense and the receptors involved, atau indera dan reseptor yang terlibat. Di sini ada sensory reseptornya itu T-cell atau sel rasa. Maka stimulusnya itu, rangsangannya itu berupa chemicals. Kategori sensory reseptornya itu chemoreceptors. Dan sense-nya itu berupa taste, sensory organnya itu berupa taste bud. Lalu ada olfactory cells. Stimulusnya itu berupa chemicals. Kategori sensory reseptornya itu berupa chemoreceptors. Dan sense-nya itu berupa smell. Sensory organnya itu olfactory epithelium. Lalu ada red cells and cone cells in retina. Stimulusnya itu berupa light rays. Kategorinya itu berupa photoreceptors. Sense-nya itu berupa vision. Sensory organnya itu di eye. Lalu hair cells in spiral organ on the inner ear. Ini stimulusnya berupa sound waves atau gelombang suara, terus kategorinya itu berupa mechanoreceptor, sense-nya itu hearing, dan sensory organnya itu berupa ear. Lalu ada hair cells in semicircular canals of the inner ear. Stimulusnya itu berupa motion, lalu kategorinya itu berupa mechanoreceptor, sense-nya itu berupa rotational equilibrium. Sensory organnya itu berupa ear. Lalu yang terakhir itu ada hair cells in vestibule of the inner ear. Stimulusnya itu berupa gravity, kategorinya itu berupa mechanoreceptor, sense-nya itu berupa gravitational equilibrium, sensory organnya itu berupa ear. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada how sensation occurs, atau bagaimana terjadinya sensasi. Ya, jadi reseptor sensorik merespon rangsangan lingkungan dan menghasilkan sinyal saraf. Yang pertama itu, sensory receptors respond to environmental stimuli. Jadi maksudnya itu reseptor sensorik merespon rangsangan lingkungan. Reseptor sensorik ini merespon rangsangan lingkungan dengan menghasilkan sinyal syaraf. Jika stimulusnya cukup, maka sinyal syaraf dimulai dan dibawa oleh serat syaraf sensorik di PNS atau sistem syaraf perifer ke SSP atau sistem syaraf pusat. Semakin kuat stimulusnya, maka semakin besar juga frekuensi sinyal syarafnya. Lalu yang kedua itu ada nerve impulse travel to the cerebral cortex, yaitu impuls syaraf berjalan ke korteks cerebral. Setelah mendeteksi stimulus tadi, reseptor sensorik memulai sinyal syaraf di sistem syaraf perifer atau PNS. Sinyal-sinyal ini memberikan informasi sistem syaraf pusat tentang lingkungan eksternal dan internal, sehingga SSP mengintegrasikan semua informasi yang masuk, kemudian memulai respon motorik terhadap stimulus. Lalu yang tiga ini sensation, maka terjadilah sensasi dari rangsangan yang terjadi. Jadi jika sinyal syaraf yang dimulai di syaraf optik, maka akhirnya mencapai area visual korteks cerebral. Setelah itu maka kita dapat melihat objek. Nah, jika sinyal syarafnya ini dimulai di syaraf pendengaran, akhirnya mencapai area pendengaran korteks cerebral, maka kita bisa mendengar suara. Kita bisa mendengar suara ketika korteks pendengaran dirangsang. Lalu yang keempat itu sensory adaptation, adaptasi sensorik.
yaitu terjadi ketika reseptor sensorik ini tidak lagi dapat merasakan stimulus karena kontak terus-menerus indera kita dengan stimulus. Jadi misalnya kalau kita mencelupkan jari ke dalam mangkuk yang berisi air hangat, setelah beberapa saat ini tidak akan lagi dapat merasakan kehangatan sebanyak sebanyak di awal karena indera kulit kita sudah beradaptasi dengan rangsangan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Sisi. Marsha Dava, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha Dava. Ya, baik. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang somatic sense dan sense of taste and smell. Nah, poin pembahasan pertama itu adalah somatic sense. Boleh di next? Somatic sense ini merupakan indera yang reseptornya itu berhubungan dengan kulit, otot, sendi, dan juga jeroan. Di mana semua impulsnya itu dikirimkan melalui sumsum tulang belakang ke area sensori primer cortex cerebral. Nah, selanjutnya ada 3 kategori jenis reseptor, yaitu, boleh di next, ada proprioceptor, terus juga ada reseptor kulit, dan juga reseptor nyeri. Nah, kita akan bahas tentang proprioceptor terlebih dahulu, di mana, boleh di next, di mana proprioceptor ini adalah mekanoreseptor yang terlibat dalam tindakan refleks yang mempertahankan tonus otot, keseimbangan, dan juga postur tubuh. Misalkan yang terjadi pada kita itu adalah stretch reflex atau tindakan refleks. Dan di gambar tersebut, jika otot terlalu banyak berrelaksasi, maka spindal otot itu akan meregang dan menghasilkan impuls saraf yang menyebabkan otot itu sedikit berkontraksi. Dan begitu sebaliknya, jika otot direnggangkan terlalu banyak, maka proprioseptor yang terkubur di dalam tendon yang melekatkan otot ke tulang itu akan menghasilkan impuls saraf yang menyebabkan otot itu menjadi relaksasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang reseptor kulit. Yang kita ketahui itu kulit terdiri dari 2 lapis, yaitu ada epidermis dan dermis. Nah, dermis ini mengandung reseptor yang membuat kulit itu menjadi sensitif terhadap sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu. Terus juga ada 3 reseptor kulit yang kulit sensitif yang terhadap sentuhan halus yang memberikan informasi secara spesifik di mana lokasi sentuhan tersebut, terus bagaimana bentuknya, ukuran, dan teksturnya. Nah, 3 jenis reseptor kulit sensitif yang terhadap sentuhan halus itu ada Meissner dan Krause and Bulb yang terkonsentrasi di ujung jari, telapak tangan, bibir, lidah, puting susu, penis, dan juga klitoris. Dan juga ada Merkel-Dick yang ditemukan di mana epidermis memenuhi dermis, dan dia berada di ujung saraf bebas yang disebut dengan plexus. Dan dia juga merespon jika rambut itu tersentuh. Ada 2 jenis reseptor yang sensitif, 2 jenis reseptor kulit yang sensitif terhadap tekanan, yaitu ada sel darah Pacchianin dan juga ujung Ruffini. Nah, ada juga prenervous ending yang berada di epidermis yang membuat sensasi nyeri, panas, dan juga dingin. Selanjutnya kita bahas tentang reseptor nyeri. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kulit itu banyak organ dalam yang memiliki nosiseptor untuk merespon rangsangan nyeri yang sensitif terhadap bahan kimia yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak. Nah, ketika terjadi peradangan gitu ya, karena rangsangan mekanik, termal, atau listrik, ataupun zat beracun, yang dimana nantinya sel itu akan melepaskan prostaglandin yang merangsang reseptor rasa sakit tersebut. Nah, lalu aspirin dan ibuprofen ini akan mengurangi rasa sakit tersebut dengan cara menghambat enzim yang mensintesis bahan kimia yang dikeluarkan tadi. Nah, kita juga pernah mendengar atau mungkin baru mendengar gitu ya, namanya ahli nyeri. Ahli nyeri ini merupakan stimulasi reseptor nyeri internal yang dirasakan sebagian
nyeri dari kulit serta organ dalam berada di kulit punggung, selangkangan, dan juga perut. Misalkan yang terjadi pada kita itu nyeri dari jantung, tapi yang dirasakan itu di bahu dan juga lengan kiri. Nah, ini kemungkinan terjadi karena ketika simbol saraf dari reseptor nyeri organ internal itu berjalan ke tulang punggung, sumsum tulang punggung belakang dan bersinapsis dengan neuron yang sama yang menerima impuls dari kulit tersebut. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang sense of taste and smell. Seperti kita ketahui bahwa rasa dan bau itu sebenarnya indera kimia karena reseptor itu peka terhadap molekul kimia yang biasanya kita makan dan kita hirup. Nah, sel pengecap dan sel pencium ini mengandung reseptor yang namanya kemoreseptor. Nah, kemoreseptor ini juga ada di arteri karotis dan juga di aorta, namun berfungsi yang sensitif terhadap pH darah dan mereka berkomunikasi melalui serabut saraf sensorik dengan pusat pernapasan di medula oblongata. Nah, misalkan yang terjadi kasus pada kita itu ketika pH turun, di mana nantinya akan memberikan sinyal ke pusat otak dan setelah itu pusat otak memberikan sinyal ke efektor untuk terjadinya peningkatan pernapasan, peningkatan pelepasan CO2, dan juga peningkatan pH darah. Apa sih sebenarnya kemoreseptor itu? Kemoreseptor itu sebenarnya reseptor membran plasma yang mengikat molekul tertentu, dan dia ada dua jenis, yaitu yang pertama ada merespon rangsangan jauh seperti penciuman dan juga merespon rangsangan langsung seperti sel pengecap dan reseptor pH. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indera perasa. Menurut literatur, sebenarnya manusia dewasa itu memiliki sekitar 4.000 perasa terutama terletak di lidah. Yang mana di lidah itu kan ada dinding kecap ya, yang di sepanjang dinding papila. Nah, kuncup kecap ini nggak hanya di dinding lidah, tapi juga ada di palatum durum, faring, dan juga epiglotis. Nah, biasanya kita merasakan 5 rasa, yaitu ada manis, asam, asin, pahit, dan umami. Nah, umami ini sebenarnya rasa gurih yang berasal dari misalkan makanan yang kita makan, yaitu ada bumbu MSG, terus juga ada keju, kaldu, dan juga makanan laut seperti nori. Nah, gimana sih cara otak menerima informasi yang kita rasa gitu? Dari molekul yang mengikat protein reseptor mikrofili, itu saraf akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, sinyal itu akan mencapai korteks gustatory atau bagian area yang perasa yang terletak pada lobus parietal. Nah, nanti di area sana itu akan ditafsirkan bagaimana rasa yang kita makan dan mungkin akan menjadi sebagai pengingat bahwa rasa yang kita makan itu seperti ini loh, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang indera penciuman. Sekitar 80-90% apa yang kita rasakan sebagai rasa, sebenarnya itu adalah karena indera penciuman. Di mana karena bergantung pada 10-20 juta sel olfaktorius yang terletak di epitel olfaktorius yang ada di rongga atas bagian rongga hidung. Nah, sel-sel penciuman ini merupakan neuron yang telah dimodifikasi, yang dimana setiap sel itu berakhiran dengan seberkas sekitar 5 silia penciuman yang mengandung protein reseptor untuk molekul bau. Nah, gimana sih cara otak itu menerima informasi bau? Nah, setiap sel penciuman itu hanya memiliki satu dari sekitar 1.000 jenis protein reseptor yang berbeda, di mana serabut saraf dari sel olfaktorius itu yang sama mengarah neuron yang sama di bulbus olfaktorius dari perpanjangan otak. Nah, dari bau itu akan mengandung banyak molekul bau yang mengaktifkan kombinasi karakteristik dari protein reseptor tersebut. Misalkan pada gambar di samping,
Di gambar di samping ini ada bunga mawar. Nah, bunga mawar ini akan merangsang sel penciuman. Nah, di situ ada titik-titik biru dan hijau yang masuk ke dalam nasal. Lalu ciri khas bau mawar itu akan diterima di bulbus octavius dan diteruskan oleh neuron yang dirangsang. Nah, ketika neuron ini mengirimkan sinyal ke area penciuman di korteks cerebral, maka kita akan bisa mencium nih bau bunga mawar itu seperti apa. Nah, di mana beberapa dari korteks penciuman ini menerima sensasi penciuman dan di area lain itu mengandung ingatan penciuman. Dan bulbus olfactorius itu mengandung hubungan, bulbus octavius itu memiliki hubungan langsung dengan sistem limbik dan pusat serta memori. Jadi kita bisa mengingat bagaimana benda yang kita cium kayak gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya bisa dilanjut oleh Dwi Sisi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem indera penglihatan. Di next. Yang pertama ada anatomi mata. Mata berbentuk bola memanjang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Mata memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan sklera, koroid, dan juga retina. Pada lapisan luar adalah lapisan sklera yang berwarna putih dan berserat, kecuali pada area kornea. Karena pada area kornea ini tidak berserat akibat karena terbuat dari serat kolagen yang transparan. Oleh karena itu, kornea disebut juga sebagai jendela mata. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan koroid. Lapisan koroid ini adalah lapisan tengah yang tipis. Lapisan koroid memiliki suplai darah yang luas sehingga dapat untuk mengantarkan nutrisi dan juga oksigen. Pigmen gelapnya menyerap cahaya yang tidak diserap oleh fotoreseptor untuk membantu ketajaman visual. Koroid akan menjadi iris berbentuk donat yang berfungsi untuk mengatur ukuran pupil. Lubang di tengah iris sebagai tempat masuknya cahaya menuju mata. Warna iris berkorelasi dengan pigmentasi. Mata yang berpigmentasi berat akan berwarna coklat, sementara mata yang berpigmentasi ringan akan berwarna hijau atau biru. Di belakang iris, koroid akan menembal dan membentuk badan siliaris sirkular. Badan siliaris ini mengandung otot siliaris yang mengontrol bentuk lensa dan penglihatan dekat dan jauh. Kemudian ada lapisan retina. Lapisan retina ini terletak di kompartemen posterior. Kompartemen ini diisi oleh bahan agar yang bening yang disebut dengan humor vitreus. Humor vitreus ini berfungsi untuk menahan retina dan juga mendukung lensa. Di dalam retina sendiri juga mengandung fotoreseptor yang disebut dengan sel batang dan juga sel kerucut. Sel batang ini sangat sensitif terhadap cahaya, namun tidak bisa mendeteksi warna. Sementara sel kerucut ini adalah sangat sensitif terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dan dengan kepekaan ini, maka kita dapat membedakan warna. Boleh di next. Selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi mata. Yang pertama ada kornea sebagai tempat masuknya cahaya, kemudian ada pupil untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, kemudian ada iris yang berfungsi untuk memberi warna pada mata, kemudian ada lensa mata yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan dapat jatuh di retina. Kemudian ada koroid yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi. Kemudian ada retina yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Kemudian ada sklera yang berfungsi untuk melindungi mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Kemudian ada saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan informasi visual yang diterima menuju otak. Boleh di next.
Kemudian ada fungsi lensa. Kornea dibantu oleh lensa dan humor yang berfungsi untuk memfokuskan gambar pada retina. Bayangan yang dihasilkan adalah lebih kecil dari benda aslinya, karena sinar cahaya akan dibelokkan ketika bayangan dibawa ke dalam fokus retina. Jika mata terlalu berukuran panjang atau pendek, maka perlu bantuan lensa korektif untuk memfokuskan gambar. Bentuk lensa dikendalikan oleh otot siliaris di dalam badan siliaris. Maaf. Kontraksi atau relaksasi otot siliaris memungkinkan gambar untuk difokuskan pada retina. Saat melihat objek yang terlalu dekat, maka dapat menyebabkan kontraksi otot siliaris sehingga akibat kontraksi otot yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kelelahan pada mata. Nah, kelelahan pada mata ini sering terjadi pada usia 40 tahun karena lensa akan kehilangan elastisitasnya dan juga kehilangan daya akomodasi. Selain itu, kekurangan daya elastisitas juga dapat terjadi saat kita menatap komputer terus-menerus. Karena fokus yang terlalu intens menyebabkan mata jarang berkedip, sehingga mata akan mengering. Untuk itu, maka dibutuhkan obat tetes atau kacamata untuk mengurangi kelelahan pada mata. Boleh di next. Selanjutnya ada daya akomodasi mata. Selama berakomodasi, lensa dapat berubah bentuk untuk membawa bayangan menjadi fokus pada retina. Bentuk lensa dikendalikan oleh otot siliaris di dalam badan siliaris. Yang pertama ada gambar A. Pertama, saat kita melihat objek yang jauh, otot siliaris akan berelaksasi yang menyebabkan ligamen suspensorium melekat pada badan siliaris sehingga menjadi tegang. Ligamen menempatkan ketegangan pada lensa yang menyebabkan tetap relatif datar. Kemudian yang B, gambar B, itu adalah saat kita melihat objek dekat, di mana otot siliaris akan berkontraksi, kemudian akan melepaskan ketegangan pada ligamen suspensorium. Lensa akan menjadi bulat dan tebal karena elastisitas alaminya. Dengan demikian, kontraksi dan relaksasi otot siliaris memungkinkan bayangan untuk difokuskan pada retina. Next. Kemudian ada jenis fotoreseptor pada mata. Yang pertama ada sel batang. Sel batang ini sangat sensitif terhadap cahaya, namun tidak bisa untuk mendeteksi warna. Banyak ditemukan di daerah retina, kecuali pada daerah fovea. Sementara sel kerucut ini sangat sensitif terhadap panjang gelombang yang berbeda, sehingga kita bisa membedakan warna terletak di fovea. Kemudian ada fungsi fotoreseptor. Struktur fotoreseptor ada sel batang dan juga ada sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini memiliki membran luar dan membran dalam yang dihubungkan oleh batang yang berukuran pendek. Rhodopsin di dalam sel batang ini terdapat rhodopsin yang merupakan molekul kompleks yang terbuat dari protein, opsin, dan molekul penyerap cahaya yang disebut dengan retinal. Ketika batang menyerap cahaya, maka rhodopsin akan membelah menjadi opsin dan retinal. Hal ini akan menyebabkan reaksi kaskade dan penutupan saluran ion dalam plasma sel batang. Pelepasan molekul akan menghambat dari vesikel sinaptik batang dan akan berhenti. Setelah itu, sinyal akan pergi ke daerah neuron di retina. Sel batang ini sensitif terhadap cahaya dan cocok untuk penglihatan pada saat malam hari yang akan mengakibatkan terlihat kabut atau seperti abu-abu. Penglihatan warna tergantung
pada 3 jenis kerucut, yaitu ada pigmen biru, pigmen hijau, dan juga pigmen merah. Setiap pigmen terdiri dari retina dan opsin. Saat sel batang menyerap cahaya, sudah. Ini sudah yang tadi. Boleh di next. Kemudian ada struktur retina. Retina terdiri dari lapisan, merupakan lapisan yang paling dalam pada mata, di mana terdapat sel batang dan sel kerucut yang terletak di belakang retina yang paling dekat dengan koroid, yang hampir berwarna hitam, yaitu yang akan bersinaps dengan sel bipolar dan akan bersinaps lagi dengan sel ganglion, sehingga akan terjadi integrasi sinyal. Sinyal dari sel bipolar ini akan merangsang sel akson ganglion menuju saraf optik. Di dalam struktur retina ini terdapat sekitar 150 juta sel batang, 6,5 juta sel kerucut, dan juga 1 juta sel ganglion. Boleh di next. Kemudian ada fungsi retina. Retina memiliki 3 lapisan neuron. Lapisan yang paling dekat dengan koroid mengandung sel batang dan sel kerucut. Kemudian ada lapisan sel bipolar yang menutupi sel batang dan sel kerucut. Kemudian ada lapisan sel ganglion yang terdiri dari serabut sensorik yang akan menjadi saraf optik. Setelah sel batang dan sel kerucut akan bersinaps. Sel batang dan sel kerucut akan bersinaps dengan sel bipolar, di mana sinyal dari sel bipolar akan merangsang sel ganglion dari akson menuju saraf optik. Boleh di next. Kemudian dari retina menuju ke visual cortex. Untuk mencapai ke visual cortex, impuls saraf akan dibawa oleh saraf optik dari mata ke optik chiasma. Di optik chiasma ini akan berbentuk X yang dibentuk oleh persilangan serabut saraf optik. Setelah keluar dari optikus, saraf optik akan berlanjut sebagai tractus opticus. Serabut dari bagian kanan setiap retina akan bertemu dan berlanjut di tractus opticus kanan. Tractus opticus ada di sekitar hipotalamus, dan sebagian besar saraf bersinaps dengan neuron dalam nuklei atau massa badan sel neuron di dalam talamus. Akson dari inti talamus akan membentuk optik radiasi yang membawa impuls saraf ke korteks visual dalam lobus oksipital. Kemudian korteks visual kanan dan kiri akan berkomunikasi satu sama lain. Boleh di next. Kemudian ada abnormalitas pada mata atau penyakit yang sering terjadi pada mata. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh terjadi ketika mata dapat melihat jarak dekat, namun susah untuk melihat jarak jauh. Bentuk bola matanya akan memanjang, sehingga bayangan akan jatuh di depan retina. Sehingga untuk membantu memfokuskan pada retina dibutuhkan lensa cekung. Kemudian ada rabun dekat. Rabun dekat ini terjadi ketika mata dapat melihat jarak jauh, namun susah untuk melihat jarak dekat, sehingga bola mata akan sedikit cembung atau membulat, sehingga bayangan akan jatuh di belakang retina, sehingga dibutuhkan lensa cembung untuk memfokuskan. Kemudian ada astigmatisme, di mana gangguan akibat kelainan mata, kelengkungan kornea, dan juga lensa mata, sehingga dibutuhkan lensa rangkap. Sekian dari saya, boleh dilanjut. Selanjutnya ada sense of hearing. Yang pertama ada anatomi telinga, di mana pada bagian telinga ini terdapat 3 area ya. Yang pertama itu area luar,
yang terdiri atas daun telinga atau pinna, lalu ada auditory canal atau saluran pendengaran, dan ada tympanic membran atau gendang suara. Nah, lalu ada bagian tengah, telinga tengah, yang terdiri atas tiga tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Dimana kalau kita lihat pada gambar di sini, malleus ini berlekat atau melekat dengan incus, dan incus di sini melekat pada stapes. Nah, lalu bagian yang ketiga adalah telinga bagian dalam, di mana pada telinga bagian dalam ini ada cochlea dan ada semicircular canal dan ada beberapa organ lain. Nah, telinga luar dan telinga dalam ini itu isinya berupa udara, dan telinga dalam ini isinya berupa cairan. Di mana cairan ini itu berperan dalam kesetimbangan juga. Lalu selanjutnya ada jalur pendengaran suara ke otak. Di sini itu ketika ada suara di sekitar telinga, maka si pinna ini akan menangkap gelombang bunyi dari udara tersebut, dan gelombang tersebut akan disalurkan melalui saluran pendengaran dan mencapai ke gendang suara. Ketika gelombang tersebut mencapai gendang suara, maka gendang suara ini akan bergetar, dan getaran gendang suara ini akan menyebabkan tiga tulang pendengaran ini juga ikut bergetar. Nah, pada tiga tulang pendengaran ini itu mereka membuat si gelombang suara tersebut itu menjadi getaran yang lebih besar gitu, hingga 20 kali lebih besar. Nah, ketika gelombang tersebut mencapai ke dalam cochlea, maka cairan dalam cochlea ini akan beriak dan menciptakan gelombang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari anatomi potongan cochlea ini, di sini ada yang namanya spiral organ. Spiral organ ini sendiri itu terdapat bagian sterosilia yang berada di atas sel rambut di dalam telinga. Sterosilia ini akan bergabung menjadi membentuk seikat sel rambut di dalam cochlea. Nah, ketika gelombang tadi masuk ke dalam cochlea, maka gelombang tersebut akan menyebabkan sel-sel rambut bergerak. Ketika seikat rambut tadi bergerak, maka akan terjadi pergerakan ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel rambut gitu. Senyawa kimia tadi itu akan mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang bergerak di sepanjang sel saraf auditoris itu akan menuju ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi. Nah, pada bagian cochlea ini, setiap bagian dari organ spiral cochlea itu peka terhadap frekuensi gelombang yang berbeda, di mana pada bagian bawah di sini, ini tuh dia peka terhadap nada tinggi, sekitar 1.500 hingga 20.000 Hz. Lalu, pada bagian sini, yang melingkar ini, dia peka terhadap suara dari 600 hingga 1.500 Hz. Sedangkan pada bagian ujung atau puncak dari cochlea, dia ini peka terhadap nada rendah berkisar dari 200 Hz hingga 400 Hz. Selanjutnya, sense of equilibrium. Jadi pada keseimbangan ini terdapat 3 organ yang berperan, yaitu canalis semicircularis, lalu ada utricus, dan sulcus. Nah, canalis semicircularis ini tuh dia berisikan cairan endolimfa dan memiliki sensor gerakan yang bentuknya itu seperti menyerupai rambut-rambut. Nah, jika kita lihat gambar di samping ini,
kanalis semisirkularis ini itu berhubungan dengan dua kantung membran, yaitu utriculus dan sacculus. Di mana utriculus dan sacculus ini juga memiliki sensor untuk gerak. Nah, keseimbangan sendiri itu berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama rotasi dan gravitasi. Untuk rotasi sendiri, organ yang berperan adalah kanalis semisirkularis, di mana ketika kita memutarkan tubuh misalnya, pada bagian ampula terdapat kupula yang akan ikut berputar ke arah yang sama dengan gerakan tubuh kita. Nah, ketika kupula ini bergerak, dia ini akan menyebabkan cairan endolimfa ini ikut bergeser, dan sterosilia yang ada di sini akan membengkok, ya akan membengkok. Nah, pembengkokan dari si sterosilia ini akan menyebabkan sel-sel rambut mengirim pesan ke otak untuk menyeimbangkan tubuh. Seiring berjalannya waktu, kupula ini akan terus menyesuaikan kecepatan tubuh kita berputar gitu. Ketika hal itu terjadi, maka sel-sel rambut ini tidak akan mengirim sinyal ke otak lagi. Nah, ketika kita tiba-tiba berhenti berputar misalnya, karena gerakan kupula ini lambat, maka akan membuat si kupula tersebut masih berputar meskipun tubuh kita itu sudah berhenti. Nah, ketika hal itu terjadi, maka si sterosilia ini akan menekuk lagi dan menyebabkan sel rambut mengirim sinyal ke otak kembali untuk menyeimbangkan tubuh. Di saat sel rambut tersebut mengirim sinyal ke otak, ada reseptor lain yaitu mata yang akan mengirimkan sinyal untuk memberitahu otak bahwa tubuh sudah berhenti berputar. Nah, campuran kedua sinyal ke otak yang bertolak belakang ini akan menyebabkan kita merasa pusing ketika telah berhenti berputar. Selanjutnya lanjut ke jalur kesetimbangan gravitasi. Untuk kesetimbangan ini sendiri, organ yang berperan itu adalah utriculus dan sacculus. Nah, di mana utriculus ini tuh peka terhadap gerakan maju mundur dan gerakan menekuk kepala, sedangkan sacculus ini peka terhadap gerakan naik turun kepala. Di dalam utriculus dan sacculus ini juga terdapat organ sensor pergerakan. Nah, terus kalau kita lihat di gambar, di dalam utriculus dan sacculus ini terdapat beberapa organ seperti otolit, membran otolit, rambut sel rambut maksudnya, lalu ada saraf vestibular. Ketika kepala dalam posisi diam atau tegak, otolit ini otolit ini akan terletak di membran otolitik di atas sel rambut. Tapi ketika kita menundukkan kepala misalnya, akan menyebabkan si membran otolitik ini meluruh atau melorot dan membuat si sterosilia yang ada di sel rambut bawahnya itu menjadi bengkok. Nah, ketika si stereosilia ini membengkok dan bergerak menuju kinosilium, maka impuls saraf akan meningkat di saraf vestibular di sini. Tapi ketika sebaliknya terjadi, ketika si sterosilia ini menjauhi kinosilium, maka impuls saraf di saraf vestibular ini akan menurun. Nah, frekuensi impuls ini akan memberikan kita informasi apakah kepala ini bergerak ke atas atau ke bawah. Lalu jika impuls tadi sudah sampai ke cerebellum atau otak kecil, maka informasi dari bagian telinga dalam tadi, yaitu kanalis semisirkularis, utriculus, dan sacculus, akan diproses gitu bersamaan dengan informasi yang berasal dari input visual dan proprioseptif. Nah, selain itu, korteks motorik di lobus frontal otak juga akan memberi sinyal terkait informasi di mana anggota badan harus ditempatkan pada saat-saat tertentu. Setelah menyatukan semua input saraf tadi, cerebellum ini akan mengkoordinasikan kontraksi otot rangka untuk memperbaiki posisi tubuh kita.
Nah, mungkin itu saja materi dari sensory system. Di sini ada referensi yang kami gunakan, yaitu dari Mother Sylvia, yang berjudul Human Biology 15th Edition. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.